Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan sebuah rangkuman mengenai optimasi query terdistribusi yang dianggotakan oleh dua orang, yaitu saya sendiri, Yanda Putri Adikantari, dan teman saya, Siti Rafika Nurjannah. Saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, komponen pendukung optimasi query terdistribusi. Poin pertama, search page merupakan sekumpulan alternatif perencanaan eksekusi yang mempresentasikan query. Seluruh alternatif adalah ekuivalen, yaitu memberikan hasil yang sama dengan urutan pengoperasian, pengimplementasian, dan performance performance yang berbeda. Representasi dari query tersebut dibentuk dalam suatu operator trace yang dapat dibuat dengan aturan transformasi. Poin yang kedua yaitu cost model. Model yang memprediksi biaya yang harus dikeluarkan dari suatu query yang akan dieksekusi terdiri dari cost function, static, database, dan formula. Merupakan sekumpulan alternatif perencanaan eksekusi yang merepresentasikan query. Seluruh alternatif adalah ekuivalen, yaitu memberikan hasil yang sama dengan urutan pengoperasian, pengimplementasian, dan performance yang berbeda. Search strategi. Search strategi mengeksplorasi search page dan memilih strategi terbaik dari alternatif yang ada menggunakan cost model. Search strategi yang dapat digunakan adalah dynamic programming yang bersifat deterministik, di mana menghasilkan solusi terbaik, dan randomized strategi yang berkonsentrasi pada pencarian solusi optimal dengan menghindari biaya tinggi dalam optimasi. Algoritma Ingress. Algoritma Ingress merupakan salah satu metode untuk mengoptimasi query pada sistem basis data terinternalisasi, namun dapat juga diaplikasikan pada sistem basis data terdistribusi. Algoritma Ingress melakukan pemecahan query secara rekursif untuk mendapatkan ukuran query yang lebih kecil yang nanti dieksekusi secara beruntun. Query diurai menjadi query yang berurutan dan memiliki relasi unik. Apabila ketika menguraikan dapat menghasilkan monorelasi query, maka monorelasi query tersebut dijadikan indeks awal untuk acuan pecahan query selanjutnya. Selanjutnya adalah monorelasi query. Monorelasi query sendiri adalah query yang bersifat operasi unary yang hasilnya didapat dari satu tabel. Apabila tidak terdapat monoralisasi query, maka pemecahan query dilakukan secara berurutan tanpa acuan query. Hasil pemecahan yang bukan moderasi disebut multirelasi query. Multirelasi query adalah query yang bersifat operasi binary yang hasilnya didapat dari dua tabel yang berelasi. Algoritma Ingress akan mengeksekusi monorelasi query jika ada dan mencoba untuk meminimalkan ukuran dan mengurutkan multirelasi query berikut. Yang selanjutnya metode dynamic approach. Dynamic approach untuk optimasi query sistem basis data terdistribusi memiliki tujuan untuk meminimalkan waktu komunikasi dan waktu respon. Metode dynamic approach mengoptimalkan eksekusi query dengan menggunakan algoritma Ingress agar eksekusi query lebih cepat dan mengurangi pengaruh biaya komunikasi untuk mentransfer data dengan pemilihan situs pemrosesan. Metode dynamic approach mengambil keuntungan dari fragmentasi, namun hanya fragmentasi horizontal agar lebih ringkas. Hal ini dikarenakan metode ini membutuhkan setiap atribut dari tiap row tabel hasil fragmentasi, di mana fragmentasi horizontal tidak membagi atribut-atribut tersebut. Metode dynamic approach juga mengambil keuntungan terhadap
terhadap topologi jaringan yang digunakan pada sistem basis data terdistribusi karena unit data yang sama dapat dipindah atau dikirimkan dari satu state ke state lain melalui suatu transfer. Proses query pada sistem basis data terdistribusi. Dalam basis data terdistribusi, proses query berlangsung pada beberapa lapisan. Lapisan-lapisan tersebut terdiri dari 3 lapisan di situs utama dan 1 lapisan di situs lokal. Lapisan pertama disebut query decomposition, adalah lapisan yang membaca query kalkulus menjadi query aljabar pada relasi global. Lapisan kedua adalah data lokalisasi, di mana input dari lapisan ini adalah query aljabar pada relasi global hasil pengubahan dari lapisan pertama. Fungsi lapisan kedua ini adalah untuk melokalkan data hasil query menggunakan skemagram. Lapisan ketiga adalah global query. Global query optimasi dengan input dari layar ini adalah query aljabar dalam fragmen. Lapisan ketiga bertujuan untuk menemukan strategi eksekusi yang dapat meminimalkan cost function dari CPU cost dengan communication cost. Lapisan keempat adalah distribute query execute. Dikarenakan setiap situs lokal memiliki lapisan ini, maka hasil dari lapisan-lapisan sebelumnya akan dieksekusi oleh setiap situs lokal. Setiap subquery yang mengeksekusi pada satu situs disebut local query. Lalu dioptimalkan menggunakan lokal skema dari situs dan dieksekusi. Oke, jadi join ordering. Join ordering di sini merupakan aspek yang penting dalam suatu optimasi query, terlebih pada query terdistribusi. Join ordering ini juga menjadi lebih penting ketika query merupakan query terdistribusi karena akan mempengaruhi communication time-nya. Join ordering juga dapat dilakukan secara langsung maupun dengan mengkombinasikan dengan semi joins di mana akan minimalisir communication ke hostnya. Algoritma SDD-1. Algoritma SDD-1 ini berasal dari metode yang disebut sebagai algoritma hill climbing, yang memiliki keistimewaan sebagai algoritma pemrosesan query terdistribusi yang pertama. Dalam algoritma ini, perbaikan dari solusi layak awal dihitung secara rekursif sampai tidak adanya lagi perbaikan biaya yang dapat dilakukan. Input untuk algoritma ini termasuk query graph, lokasi relasi, dan statistik dari relasi tersebut. Di sini perbedaan dari ketiga algoritma tersebut adalah ketika algoritma optimation timingnya, objektifnya, ada optimation faktornya, network topologinya, semi join-nya, state-nya, dan fragment-nya. Nah, algoritma yang pertama itu distribusi inverse. Di sini optimation-nya itu dinamik, objektifnya itu respondent time or total host, optimization faktornya itu message size for C host, network topologi yang digunakan itu general of broadcast, semi joinnya itu no, state-nya itu 1, fragment-nya itu horizontal. Lalu algoritma selanjutnya optimization timingnya menggunakan statik sama dengan algoritma SDD-1 itu menggunakan statik, objective foundation-nya itu sama menggunakan total C host. Terus optimization faktornya itu berbeda, di sini menggunakan MSG size iOS atau CPU, lalu untuk SSD-nya itu MSG size doang. Network topologi yang digunakan di sini general dan lokal, lalu yang di bawah itu general aja. Semi joins-nya itu no, lalu state-nya itu 1 dan 2, fragment-nya itu no, lalu semi join-nya itu yes, state-nya itu 1, 3, 4, 5, fragment-nya itu no. Lalu di sini kesimpulannya adalah
Optimasi query merupakan suatu proses untuk menganalisa query untuk menentukan sumber-sumber apa saja yang digunakan oleh query tersebut, dan apakah penggunaan dari sumber apa saja yang digunakan oleh query tersebut